Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita diberikan kesehatan pada saat ini. Oke teman-teman semua, kita bisa bertemu kembali pada sesi pembelajaran Mausu'ah Hadis Asyarif. Tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah cara mencari sebuah hadis menggunakan software Mausu'ah. Nah, sebelum kita masuk pada proses tahrid atau menentukan kualitas sebuah hadis, maka kita perlu tahu cara mencari hadis menggunakan Mausu'ah. Nah, silahkan diaktifkan kembali ya virtual box, lalu kemudian kita start ya. Semoga teman-teman kemarin sukses ya, berhasil menginstal Mausu'ahnya. Kalau ada kendala teknis silahkan japri saja ya, komen saja, insya Allah akan kita bantu menyelesaikan masalah tersebut. Oke, ini tampilan XP-nya sudah muncul. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman semua, jangan lupa sebelum mengaktifkan software Mausu'ah ini, kita rubah settingan komputer kita ya. Display di depan layar display kita itu kita kecilkan jadi 1024x768, karena kalau terlalu besar nggak support teman-teman semua. Oke, sekarang kita buka ya, softwarenya akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, dalam mencari hadis menggunakan software Mausu'ah ini ada 3 cara sebetulnya. Pertama, mencari hadis menggunakan kata kunci ya. Apa yang digunakan, tools apa yang digunakan, menu apa yang digunakan. Nah, untuk mencari hadis dengan menggunakan kata kunci, menu yang digunakan adalah menu Bahsun ya. Spesifiknya lagi yaitu menu Bahsul Sorfi. Oke teman-teman, silahkan diklik saja ini ya. Nah, jika ada sebuah hadis, contohnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya, kita nggak hafal hadis ini secara tuntas dan kita ingin mengutip hadis ini secara sempurna, maka caranya adalah silahkan ditulis kalimat ya di kolom yang sudah disediakan ini. Ini ada keterangan jumlah itu artinya kalimat. Nah, kita bisa menuliskan di kolom ini 2 atau 1 kalimat seperti itu, yaitu kata-kata kunci dari hadis yang ingin kita cari seperti itu. Nah, ini sudah saya tulis ya, ada 2 kata, innama dan binniyat seperti itu. Nah, di sini ada keterangan mantik ya, ada wa dan au. Ya, kalau wa ini kita menggunakan 2 kriteria ini, kalau au itu kita hanya menggunakan yang bawah ini, nau'ul bahsun ini ya. Nau'ul bahsun. Nah, biar lebih akurat, lebih sempurna, kita gunakan saja yang kode wa ini ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada keterangan ya, tartibul kalimat, yaitu cara mencari kalimat yang ada di sini. Itu caranya gimana? Itu ada 3, yaitu dengan menu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, menu pertama ini mutabaidah ya, mutabaidah ghairu muratabah ya. Ini maksudnya adalah mencari hadis dengan menuliskan ya kata-kata di sini tapi nggak urut gitu ya. Sementara yang bawah ini mutabaidah muratabah ini mencari dengan kata-kata yang urut, misalnya inama a'malu gitu ya, a'malu binniyat misalnya seperti itu. Nah, sementara yang mutataliyah ini adalah mencari hadis dengan 1 kata saja di sini seperti itu. Nah, kita bisa pilih ini ya, tergantung apa yang kita cari. Kalau menggunakan ini nggak bisa, kita bisa gunakan ini juga nggak bisa, kita gunakan ini dan seterusnya. Nah, sementara yang terpenting adalah yang di bawah ini adalah nau'ul bahsun ya, jenis model-model pencariannya, model-model kata yang kita cari. Di sini ada tulisan bilwasik ya, bilwasik ya. Bilwasik ini mohon maaf, ini bukan bilwasik tapi bilawasik ya. Bilawasik ini maksudnya kata itu dia tidak berdiri sendiri, dia kata ini nempel di kalimat atau kata-kata yang lain seperti itu. Kemudian kalau mutobik ini maksudnya kata yang kita cari di sini ya tulisannya apa adanya seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Sementara kalau yang ala mustawil jazar ini ya, ala mustawil jazar ini maksudnya hadis yang kita cari
itu apa namanya, yang kita cari bisa kita temukan akar katanya. Nah, gitu. Misalnya biniat, niat itu akar katanya nawa. Nah, nanti dalam proses pencarian maka akan kata nawa itu bisa terdeteksi di sini seperti itu. Nah, kalau kita ingin cepat, nggak perlu terlalu banyak membaca, maka kita langsung saja mutobik seperti itu. Karena kalau mutobik ini hanya hadis yang tertulis seperti inilah yang akan ditemukan seperti itu. Kita coba ya satu persatu ya seperti itu. Misalnya yang wa, kemudian mutabaidatul ghairu muratabah ini ya. Kemudian kita cari di sini ya. Kita klik dua-duanya biar kedetek semuanya. Kita buktikan seperti itu. Nah, ini yang ditemukan dua kata. Ya. Biniat wa innama. Jadi dia nggak berurutan gitu ya, nggak berurutan. Kalau tadi kan innamal a'malu kan, jadi dia bisa nggak berurutan seperti itu, gitu ya, gitu. Coba lagi kita yang mutaba'ah muratabah ini, dia pasti berurutan. Nah, inamanya duluan, kemudian inamal biniat, ya dia berurutan terus ya. Inama aniyah seperti itu ya, karena tadi ada kata-kata muratabah seperti itu. Sementara kalau yang mutataliyah ya, kita coba saja kita lihat ya. Ya, maka tidak akan ditemukan seperti itu karena dia kalimatnya yang serupa, bukan satu kata, jadi nggak ketemu seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang mutobik. Kalau mutobik ini yang keluar adalah hasil pencarian kita yang sama persis dengan kata-kata yang kita tulis di sini. Meskipun di sini ada jazarnya, jadi akar katanya gitu ya. Tapi dia yang tercari adalah yang sama persis seperti ini. Oke. Tuh, innamal a'malu binniyat. Kita geser lagi ya. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Jadi semuanya yang keluar adalah yang sama persis seperti itu. Nah, sementara kalau kita ingin cari yang ada akar katanya ya, akar katanya, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, ini kata-kata nawa muncul ya, nawa muncul seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, jadi sampai sini mudah sekali teman-teman semua bisa dipahami. Jadi menu bahsun ya, bahsul sorfi. Ya, ini gunanya untuk mencari sebuah hadis menggunakan kata kunci seperti itu. Nah, silahkan dicoba sambil. Terus langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah mencari hadis dengan menggunakan apa? Menggunakan nomor hadis seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama teman-teman semua klik ya menu art ini ya, menu art, kemudian raqmul hadis ya, diklik saja. Nah, di sini muncul ya teman-teman semua. Kita mau cari hadis apa? Hadis di Muslim nomor berapa? Misalnya hadis nomor 3 ya. Kita tulis saja nomor 3. Kemudian kita klik, maka hadis nomor 3 ini akan muncul di sini seperti itu. Ya. Mohon maaf tadi yang saya ketik nomor 4 ya, seperti itu. Nah, ini 4, 5, 6 seperti itu. Ya. Atau di At-Tirmizi nomor 3 ya, ini. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah hadis ya, itu hanya kutipan tapi dia mencantumkan nomor hadisnya, kita bisa melacak hadis itu secara sempurna dengan menuliskan nomornya di sini. Misalnya hadis nomor 32 dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, maka kita tinggal klik saja, maka kita akan di sini hadis bab apa bisa terlihat di sini. Nah, teman-teman semua, penomoran hadis itu ternyata beda-beda ya. Ada dengan sistem ya, tarqimul alamiyah gitu ya. Tarqimul alamiyah ini artinya penomoran hadis dengan menggunakan sistem alamiah. Sistem alamiah itu apa? Sistem alamiah itu adalah penomoran hadis ya, apa adanya ya. Jadi dalam sebuah kitab hadis, misalnya dalam Sahih Bukhari itu kadang-kadang dalam satu kitab itu ada hadis yang sama,
Nah, hadis yang sama itu tidak dijadikan satu tapi tetap dinomorin apa adanya seperti itu. Maka kita bisa temukan satu kitab itu mungkin ada hadis yang sama 2 sampai 3 seperti itu. Nah, terus penomoran model yang kedua yaitu ya ghairul alamiyah, yaitu yang tidak menggunakan sistem alamiah gitu ya. Nah, kalau ini adalah ada 3 penomoran. Jadi kitab Bukhari ini punya 3 penomoran. Yang pertama Tarqimul Fathul Bahri. Jadi penomoran berdasarkan kitab Fathul Bari. Nah, penulis Fathul Bari ini mempunyai model penomoran hadis sendiri seperti itu. Maka jumlahnya pun hadisnya jadi berbeda. Ya, seperti itu. Abu Dawud juga seperti itu. Tarqimul Alamiyahnya Abu Dawud hadisnya jumlahnya sekian. Sementara Tarqimul Muhyiddin ini pentahkik dari kitab Sunan Abu Dawud ini memberikan penomoran yang berbeda seperti itu. Jadi begitu teman-teman semua. Nah, kita bisa lihat ini di situ ya. Nah, inilah cara pencarian hadis menggunakan pendekatan nomor hadis. Jangan lupa caranya, pertama klik art ya, kemudian rokmul hadis seperti itu, maka akan muncul seperti ini. Nah, pencarian hadis yang ketiga yaitu biasanya mencari hadis tapi secara tematik ya. Nah, jadi misalnya hadis yang berhubungan dengan sholat, hadis yang berhubungan dengan iman dan sebagainya. Nah, itu caranya begini. Caranya adalah dengan mengklik ya menu bahsun, kemudian di sini diklik lagi bidilalatil maudu'i fiqhiyah. Jadi dengan menggunakan tema-tema fikih ya ini. Jadi pencarian hadis dengan pendekatan tema-tema fikih. Oke. Nah, kalau diklik tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini ada kitab iman. Di sini ada subbab Fadlul Iman ya, keutamaan imam. Nah, di sini siapa saja dalam kitab aja apa saja tema ini dibahas. Jadi kalau kita klik maka yang membahas tentang keutamaan iman atau Fadlul Iman ini kita geser aja ya. Nah, di sini ada Muslim, ada Bukhari dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini jumlahnya ini ya, jumlahnya ya 392 seperti itu. Nah, kalau ini ya, kalau kita klik yang kalau ini ya, ini berdasarkan sumber urutannya. Kalau kita klik yang ini, maka ini berdasarkan apa? Perawinya ya. Kemudian kalau diklik yang ini, mohon maaf, kalau ini berdasarkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini berdasarkan perawi pertamanya siapa. Ini di sini kalau hadis ini perawi pertamanya ini Abu Malik dan seterusnya seperti itu. Ini artinya perawi yang paling utama ya, generasi pertama seperti itu. Jadi demikian tadi teman-teman semua cara melacak ya hadis berdasarkan temanya seperti itu. Nah, ada juga mungkin tema yang tidak diriwayatkan atau tidak dibahas oleh 9 kitab ini ya. Misalnya kita klik yang ini ya, Nasrullahul Mu'minin ya. Nah, dalam tema tentang pertolongan Allah terhadap orang-orang mukmin ini tidak semua kitab hadis ternyata memuat isu yang sama seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, demikian teman-teman proses pencarian hadis menggunakan Mausu'ah Hadis Asyarif. Di kolom deskripsi saya beli link soal, silahkan soal itu dijawab untuk teman-teman latihan di rumah seperti itu. Nanti kalau sudah dijawab ya, nanti teman-teman bisa mengetahui benar salahnya daripada soal tersebut. Oke, seperti itu teman-teman. Selamat mencoba, selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Seperti itu. Kita akan lanjutkan pembahasan ini pada tema selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan proses mentahrid hadis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.